Nah, kita bahas tutorial yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita terakhir membahas tentang syarat tentang boundary condition ya pada sebuah gelombang. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu apa namanya? Gelombang berdiri pada tali dengan panjang tetap ya. Kalau misalkan di SMA tuh kita tahu gelombang dengan ujung terikat, ada gelombang dengan ujung bebas ya. Itu nanti yang akan kita bahas gitu. Nah, ini judulnya gelombang berdiri ya. Kawat dengan apa namanya? Panjang ya. Nah, pembahasan ini ya untuk persiapan UTS di hari Senin ya, sekaligus bahas tentang tugas kalian itu. Oke, ya udah. Nah, misalkan kalian punya apa namanya? Punya kawat dengan ujungnya itu saling terikat ya kayak gini. Jadi ada kawat, ujungnya itu terikat. Ini. Nah, ini aku gambar ini apa namanya? Gambar dindingnya dulu. Ya, jadi misalkan kalian punya ini, ya, di sini tali, ujungnya terikat. Ujungnya saling terikat. Gini. Ya. Nah, kayak gini. Ini 0, ya, dari panjangnya 0 sampai L ya. Seperti itu. Nah, tali ini bisa bergetar ya. Tali ini bisa bergetar ke kanan dan ke kiri ya. Nah, artinya kalau misalkan bergetar ke kanan, misalkan kita asumsikan si gelombang yang bergerak ke kanan itu adalah si1 ya, yang bergerak ke kiri adalah si2, kayak gitu. Jadi dia talinya itu bisa bergetar ke kanan dan kiri ya kalau kalian getarkan dengan syarat di sini ya dengan asumsi di sini ujungnya saling terikat. Nah, di sini berarti gelombang total yang berjalan adalah kombinasi ya, kombinasi antara gelombang yang datang dan gelombang yang kembali kayak gitu. Nah, sini kita gambarkan si t, x itu sama dengan ya si1 plus si2 ya. Di sini si1 yang bergerak ke kanan ya itu fungsi gelombangnya berarti kan sama-sama di sini dalam artian frekuensinya sama-sama omega ya. Nah, frekuensinya di sini sama-sama omega gitu. Nah, di sini misalkan yang fungsi gelombang satu ini punya amplitudo A ya, AE pangkat I ya, omega T min KX ya. Min karena dia bergerak ke kanan. Lalu kalau dia berkiri berarti dia plus gitu. I ya omega T plus KX ya gitu. Oke, ini adalah fungsi gelombang ya, totalnya. Oke, nah sekarang ya asumsi kita di sini bahwa di sini ya ini apa namanya fungsi gelombang ya. Ini fungsi gelombang. Asumsi kita di sini ujungnya saling terikat. Ya. Fungsi ke gelombang kayak gitu. Nah, pada ujung terikat di sini kita harus punya apa namanya? Boundary condition ya. Boundary condition ya. Syarat batas. Di sini ujung di x sama dengan 0 ya. Di sini x sama dengan 0, di ujung sini x sama dengan L di sini. Ya, berarti panjang talinya kan L ya, panjang talinya L. Ya kan? Panjang talinya L ini ya. Dia ujungnya saling terikat. Artinya harus kita asumsikan bahwa pada 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 saat si ya x sama dengan 0 itu nilainya sama dengan si. Saat x sama dengan L ya, itu harus sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kita coba dulu yang pertama untuk x sama dengan 0 ya, berarti ya pada saat x-nya sama dengan 0 tinggal masukkan aja ya. Oke, berarti si pada saat x sama dengan 0 dia harus bernilai 0 ya. Artinya ya kita masukkan ini nilainya 0. Berarti sisa A E I omega T ya ditambah B E I omega T harus sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita coret ini ya. Berarti kita dapatkan bahwa
bahwa kita dapatkan bahwa A sama dengan min B, gitu ya. Nah, kita punya sekarang bahwa A sama dengan min B. Berarti kalau kita buat, berarti kan di sini B-nya juga bisa berarti min A ya. Nah, ini substitusikan ke fungsi gelombang yang ini. Ya, kita dapatkan ya substitusi ke substitusi. Nah, B sama dengan min A ke fungsi gelombangnya. Fungsi ke gelombang. Nah, nanti kita dapatkan bahwa sini T, X itu sama dengan A, E pangkat I, omega T min KX ya, kayak gitu. Nah, di sini B-nya jadi min A, berarti ganti ya, min A, E, I, omega T, ya, omega T min E plus KX. Itu. Ya kan? Nah, ini AE omega T-nya bisa dikeluarkan nih. Ya, AE pangkat I omega T, terus ini ya, bisa tak keluarkan ya, berarti sisa E pangkat min I KX ya, ditambah dikurangi ya E pangkat I KX ya. Ingat bahwa ini kalau dalam Visma itu nilainya setara dengan minus 2I sin KX ya, kayak gitu. Nah, berarti kita dapatkan bahwa fungsi gelombangnya nanti yang baru adalah ya, AE pangkat I omega T ya, minus 2I sin KX, kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, sekarang I omega T ini juga bisa kita jabarkan ya. I omega T ini kita bisa jabarkan juga. Nah, kita tahu bahwa E pangkat I omega T kan sama dengan ya cos omega T plus I sin omega T ya. Kita jabarkan tuh. Berarti cos omega T plus I sin omega T ya dikali min 2I sin KX. Gitu ya. Ini fungsi gelombang yang baru. Ya kan? Si T, X gitu ya. Ya kan? Berarti nah, selanjutnya kita pengen tahu nih, ya. Kita tahu bahwa persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang ya, kan kalau misalkan tali meskipun dia terikat juga harus mematuhi persamaan gelombang ya. Bahwa persamaan gelombang itu kita tahu bahwa D2C ya, per dx kuadrat itu sama dengan 1 per v kuadrat D2C dt kuadrat. Nah, aku pengen tahu di sini D2C per dt kuadrat ini hasilnya apa, kayak gitu, ya kan? Nah, sini ya bahwa D2C ya kita turunkan ya. Turunkan sekali dulu dc dt itu kan sama dengan di sini ya min A omega sin omega t ya plus A I omega ya cos omega t ya. Ini turunkan nih. Hasilnya dikalikan min 2i sin kx ya, kayak gitu. Nah, kita bisa turunkan sekali lagi. Berarti ya d2c per dt kuadrat itu sama dengan ya, turunkan sekali lagi berarti yang ini jadinya min A omega kuadrat ya, sin omega t ya, ini turunkan sekali lagi berarti jadinya turunan sin itu cos ya. Salah. Turunannya sin itu cos. Turunan sin itu cos omega t, yang turunan ini turunan cos itu min sin ya. Min A omega kuadrat I sin omega t ya. Dikalikan itu min 2i sin kx ya. Berarti ini kan juga bisa dikeluarkan ya. Berarti jadinya ini min omega kuadrat c. Nah, gitu. Coba ini keluarkan lagi, jadinya kayak gini. Berarti fungsi gelombang jadinya d2c per dx kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat dikalikan min omega kuadrat c ya. Kuadrat c. Nah, di sini ya kita juga tahu bahwa fungsi persamaan gelombang itu juga bisa bernilai sama dengan min ya k kuadrat c. Nah, jadi ada fungsi persamaan gelombang yang lain itu juga bisa, yang pas kanan ini juga bisa k kuadrat c ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini maka didapatkan bahwa di sini min omega kuadrat per v kuadrat sama dengan min k kuadrat ya. V di sini kecepatan ya. V di sini apa namanya?
velocity ya, velocity. Nah, nanti kita dapatkan di sini bahwa K-nya itu sama dengan ya, K-nya sama dengan omega per G. Di sini ya. Kita dapatkan nih K-nya omega per G. Nah, ini penting nih, K sama dengan omega per G. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kita juga harus gunakan apa namanya? Syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua, syarat boundary condition yang kedua, nah ini kan untuk X sama dengan 0 ya. Nah, tanda ini. Untuk X sama dengan 0 ya. Ini untuk X sama dengan 0, ya kan? Oke. Untuk X sama dengan 0. Oh, atau gini aja deh. Aku harus memastikan ini rapi gitu. Nah, X sama dengan 0. Nah, sekarang di X sama dengan L kan talinya kan terikat juga, ya kan? Dia diasumsikan tidak bisa bergerak bebas di sini, apa yang ujungnya terikat gitu. Ya, sekarang untuk X sama dengan L ya. Syarat kontinuitas, syarat boundary condition di X sama dengan L ya. Jadinya bagaimana? Nah, tadi kita punya fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang yang belum diubah tadi si T, X ya. Itu sama dengan min 2i A omega A E kali E omega T ya. Ini dikalikan apa itu? Ya, A E I omega T terus dikalikan sin ya, dikalikan sin apa tadi? Dikalikan sin KX ya, dikalikan sin KX ya. Nah, di sini ya kita masukkan ya syarat batas ini bahwa fungsi gelombang ya pada saat X sama dengan L itu harus bernilai 0. Ya, kenapa? Sekali lagi ya dia apa namanya? Gelombangnya terikat di sini ya, ujungnya terikat itu. Nah, berarti bagaimana jadinya ya di sini? Bahwa di sini nanti ya min 2i A E I omega T dikalikan sin KL ya harus sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai I kan imajiner ya. Artinya dia tidak mungkin 0 ya. A itu kan sebuah amplitudo, artinya dia juga tidak mungkin 0. Berarti min 2IA EI omega T ini juga tidak mungkin 0. Kan dia eksponensial terus-menerus, sehingga yang bagian ini tidak sama dengan 0. Artinya, kalau kita punya bilangan yang tidak sama dengan 0, dikalikan sesuatu yang hasilnya sama dengan 0, maka sesuatu ini harus sama dengan 0. Ya. Berarti kita dapatkan bahwa sin KL harus sama dengan 0. Ya kan? Nah, sin berapa yang memenuhi? Ya, sin berapa yang memenuhi ini sama dengan 0. Ya. Dia harus sebuah bilangan bulat ya. KL itu harus sama dengan 1pi ya, 1pi, terus 2pi, harus 3pi, harus 4pi, dan seterusnya sampai n pi ya. Nah, di sini aku ambil yang plus. Nah, berarti di sini KL kan sama dengan ya np ya, kayak gitu. Sehingga kita dapatkan bahwa K itu sama dengan np per L, ya kan? Nah, berarti ya dari sini tadi kita punya apa? Ya, bahwa K-nya itu sama dengan omega per G. Berarti jadinya ya, kan tadi kita punya apa? Bahwa K kan sama dengan omega per G ya. Nah, kalau misalkan K-nya tadi apa? Nah, apa tadi KL sama dengan NP, kan apa namanya? Nilai K-nya kan sama dengan NP per L ya. Berarti omeganya kalau misalkan K-nya bergantung pada N, maka omeganya juga harus bergantung pada N. Maka omeganya sekarang punya indeks. Dia omega N ya. Ya, omega kan K dikalikan ini omega per V ya. Ini omega per V ya. Ini V-nya masih kecepatan ya. Ini masih kecepatan. V gini ya. Ya kan? Nah, berarti omeganya itu kan ya di sini kan omeganya kan sama dengan apa tadi? K dikalikan V. Berarti K-nya KN ya. Berarti K-nya jadi KN dikalikan V ya. Nah, KN-nya itu kan sama dengan N pi per L ya, dikalikan V. Nah, ya berarti omeganya itu sama dengan NP
nu per NPV per L ya. Nah, ini apa namanya? Ini omeganya. Sekarang omeganya di sini harus bergantung pada n. Artinya dia hanya bernilai tertentu. Ya, nilainya diskrit kayak gitu. Nah, ini juga bisa dituliskan ya, atau kalau misalkan kita tahu rumus omega itu kan, kalau di fisika dasar itu gimana? 2pi dikalikan frekuensi ya, frekuensi nu ya. Ini nu-nya nu n ya. Nah, ini beda ya. Kalau v itu velocity, kalau ini nu-nya itu apa? Ini apa namanya? Frekuensi. Ya, frekuensi di sini. Ya, frekuensi sudut. Nah, jadinya bagaimana? Ya, berarti nu n sama dengan ya omega n per 2pi ya. Itu sama dengan ya, masukkan omega n-nya itu sama dengan ya npv ya per 2pi L ya, masukkan itu nanti jadinya sama dengan ya nv per 2 L ya, nanti kalian masukkan nih sama dengan ya sini sama dengan ya v per lambda n ya, kayak gitu. Dimana lambda n itu kan sama dengan ya k kan sama dengan 2pi per lambda ya. K kan sama dengan 2pi per lambda. Berarti k itu kan lambda itu kan sama dengan 2pi per kn. Nah, di sini ya nu n ini yang disebut dengan apa namanya? Dengan ya mode vibrasi ya, atau bisa disebut juga dengan normal ya, normal frekuensi ya. Nah, dengan n ini jumlah frekuensinya, jadi nilainya nggak boleh apa namanya, nggak boleh kontinu sekarang, nilainya harus diskrit, harus tertentu. Jadi untuk n1 frekuensinya berapa, untuk n2 frekuensinya berapa. Nah, implikasinya apa? Ya, implikasinya di sini sekarang. Ya, implikasinya di persamaan gelombangnya sekarang, ya kan? Tadi kan fungsi gelombangnya kita dapatkan bagaimana? Tadi kan C-nya itu sekarang harus bergantung pada n juga. Kenapa? Karena C-nya bergantung pada omega kan. Nah, omeganya di sini bergantung pada n. Maka fungsi gelombangnya juga harus bergantung pada n ya. Nah, ini fungsi gelombang kita dapatkan ya. Kita dapatkan di sini sama dengan ya min 2i a ya ei omega nt ya dikalikan sinus ya omega n x per v ya. V-nya ini apa namanya, kecepatan di sini, atau sama dengan ya, atau juga bisa ditulis sama dengan min 2i a ei omega nt dikalikan sinus ya. Tadi omega n-nya ganti dengan ini ya, npv ya. Jadinya n pi x per L ya, gitu. Nah, implikasinya apa? Ya, implikasinya nanti di ini dari bentuk perambatan gelombangnya gimana? Perambatan gelombangnya tergantung dari fungsi gelombangnya. Ya, ini ya. Di sini pertamanya kita belum tahu ragam getarnya bagaimana. Nah, setelah kita formulasikan ini, nanti kita sudah bisa dapat makna fisisnya. Ini ya. Nah, sini sekarang kalau misalkan n-nya 1 ya, kita gambarkan lagi. Nah, di sini gambarkan lagi ya. Kita gambarkan lagi sini. Ya, kita gambarkan lagi. Nah, di sini cara gambarnya gimana? Sederhana aja ya. Di sini kan ada sin nps per L. Di sini kan 0 L. Berarti kalau misalkan n-nya 1 ya, itu kan n-nya 1 berarti kan fungsi gelombangnya ya si n-nya itu kan si n sama dengan 1 itu kan sama dengan min 2i a e i ya omega nt sin pi x per L ya. Ini kan sama dengan sin x ya. Grafik sinus tuh kalau misalkan ini kan berarti kan cuma segini doang ya. Getarnya tuh cuma segini doang. Nah, tuh sebentar. Kurang bagus gambarnya. Getarnya cuma segini doang ya. Nah, ini doang ya, dari 0 sampai L. Nah, karena ini gambarnya bergetar, maka seolah-olah tak perlihatkan bergetar. Jadi bergetarnya cuma setengah gelombang gini aja. Ini kalau misalkan n-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalkan n-nya sama dengan 2 ya. Kalau misalkan n-nya sama dengan 2 gini.
ya kan? Nah, ini fungsi gelombangnya ya. Fungsi gelombangnya, jadi kalau N sama dengan 2 itu, ya ragam getarnya jadi gini. Ya. Nah, ini. Ini tinggal diplot aja. Kalau N sama dengan 2, berarti kan, ya, berarti si N sama dengan 2 itu sama dengan ya, min 2I A E I omega NT sin ya 2pi X per R. Gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah bergetar gini. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan N-nya sama dengan 3, dia lebih banyak lagi getarnya. Nah, jadi ini namanya ragam getar. Gimana cara bergetarnya yang kayak gini? Ya. Nah, contoh realnya apa kira-kira? Nah, bentar, kurang bagus. Nah, contoh realnya itu, nah, ini ya. Nah, contoh realnya apa? Misalkan kalian main gitar tuh satu gitarnya tuh senarnya kalian getarkan cetak gitu kan? Maka ragam getarnya seperti ini. Ya, jadi ragam getarnya ada banyak itu. Ini dari N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Nah, nanti itu ada kaitannya sama deret florin. Loh Mas, gimana kok misalkan kita tahu ragam getarnya di gitar tuh kayak gitu? Ya, sementara kecepatan mata kita nggak bisa ngikutin. Ya, nah sebenarnya itu bisa ya dilihat ya. Kalau misalkan uh, mata kita tuh mampu merekam sebuah sebuah kejadian 1000 kali lebih lambat, nanti kelihatan banget ya. Kalau mata kita tuh seperti mata malaikat, ya seperti ini. Jadi ragam getarnya banyak. Gitu. Ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dapatkan ya bahwa fungsi gelombang Cn itu kan sama dengan ya, itu sama dengan min apa tadi? Min 2i ya. Min 2i a e i omega t sin sinus tadi omega n per v ya, gini. Tuh, ya kan? Nah, ada yang salah berarti. Turunannya ada yang salah berarti. Ini ya yang ini. Oh, sebentar. Oh, benar betul betul. 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 Ya, ini. Berarti nanti kita bisa balikan lagi ya. EI omega T kan tadi apa? Min 2I A ya, cos omega T plus I sin omega T ya, dikalikan sin ya omega N V per X ya, kayak gini. Nah, selanjutnya ya masukkan satu-satu ini. Di sini sama dengan min 2IA ya cos omega T min 2I kali I kan plus 2A ya. 2A sin omega NT ya, ini omega N harusnya. Omega N ya, karena omega nya sudah bergantung pada N sekarang. Ya, dikalikan sin ya omega N per V X ya. Nah, sekarang misalkan di sini ya, di sini ada min 2IA, yang di sini ada 2A ya. Nah, di sini misalkan yang ini sama dengan AN ya, yang di sini sama dengan BN. Nah, atau kita bedakan warna aja biar gampang. Nah, di sini yang di sini AN, yang di sini BN ya. Maka kita dapatkan ya, didapatkan apa? Konstantanya masing-masing ya. Berarti AN sama dengan min 2IA, yang BN sama dengan 2A. Ya, berarti kalau misalkan dikuadratkan gimana? AN kuadrat plus BN kuadrat ya, itu sama dengan 4A kuadrat ya. Berarti didapatkan nanti ya AN kuadrat ya plus BN kuadrat ya, diakarkan sama dengan 2A gitu. Nah, ini sama dengan rata kuadrat dari amplitudonya ya, kayak gini. Kayak gitu. Ya, berarti sekarang gimana fungsi gelombangnya? Ya, maka fungsi gelombang secara umum ya. Secara umum kita bisa nyatakan jadi si ya N X, T itu sama dengan AN
cos ya omega n dikalikan T ya, ditambah ya Bn sin ya omega n T dikalikan apa itu? Sin omega n per V kalikan X. Ini. Ya. Jadi fungsi gelombangnya itu beragam ya dari apa namanya? Dari n sama dengan 1 sampai banyak ya. Gitu. Ya. Yang sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ya, silakan kalau ada yang menanyakan. Oke, ini bisa beragam ya. Ini dan seterusnya. Gitu. Oke, sudah. Sekarang kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Ingat ya, gelombang yang merambat itu punya energi ya. Nah, punya energi. Nah, tadi kita punya ya kasus yang pertama ini ya ini kita gambarkan lagi di sini. Nah, salah. Ini aku ingin fokus di sini tentang perambatan gelombangnya ya. Nah, sini kira-kira energi apa yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, pertama kita lihat gelombangnya di sini berjalan ya. Kalau berjalan dia punya energi kinetik. Kenapa punya energi kinetik? Karena dia bergerak ya. Berarti energinya sama dengan energi kinetik ya. Nah, ditambah, nah di sini gelombangnya selain punya energi kinetik, dia juga di sini kan berpindah ya. Artinya kalau dia berpindah punya energi potensial ya. Nah, misalkan di sini elemennya itu sama dengan ds ya, ds. Lalu elemen kecilnya di sini sama dengan dx ya. Elemen kecil pada arah x. Nah, di sini ds itu elemen busurnya. Ya. Berarti di sini juga punya energi potensial ya. Karena dia berpindah. Ya kan? Nah, di sini dia punya kecepatan ya. Kecepatan. Ya kan? Kecepatan itu sama dengan apa kalau di fisika dasar? Ya, kalau misalkan posisi setiap saat itu adalah psi, ya, berarti kecepatan setiap saat itu adalah turunannya dc per dt ya. Atau kalau misalkan ini dalam notasi umum, di sini sama dengan c dot ya. C dot itu artinya turunan sekali terhadap waktu ya. Ya kan? Nah, di sini apa namanya? Tali itu punya kerapatan ya. Kerapatan garis ya. Berarti dia punya linear density ya. Kerapatan garis ya, linear density. Ya kan? Sama dengan rho sama dengan dm ya per dx ya. Artinya kalau misalkan kita integralkan ini terhadap dx ya, integral rho dx, kita dapatkan apa? Dapatkan m, ya kan? Dapatkan massa. Nah, rumus energi kinetik apa? Energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Energi kinetik kan ya. Energi kinetik itu kan EK kan sama dengan setengah m v kuadrat ya. V kuadrat. Kan kecepatannya kan ini. Ya, ini kan kecepatannya. V-nya ya. Berarti masukkan ya. Berarti setengah ya kan? M-nya berapa ini? M-nya kan sama dengan setengah rho dx ya. Setengah rho dx. Ya kan? Nah, berhubung di sini ada c dot, ya kalikan. Dikalikan V kuadrat. Ini berarti dikuadratkan ya kan? C dot kuadrat dx ya. Ini berarti dari 0 sampai L ya. Ini energi kinetik ya. Nah, sekarang kalau energi potensial ya. Kalau energi potensial atau EP ya. Berarti EP itu sama dengan ya di sini sama dengan perpindahannya ya. T. Ada tegangan tali di situ. Ya, itu integral ds dikurangi dx ya. Maksudnya gimana? Berarti selisih elemen busur terhadap arah sumbu x setiap satuan waktu kayak gitu. Nah, T ini dimensinya kan T itu dimensinya sama kayak M kali G, ya kan? Nah, ds min dx itu dimensinya sama kayak ketinggian, ya. Berarti ya gini analoginya, ya.
biar kita nggak bingung sama notasi-notasi yang dikasih Pak Adri itu gini caranya ya. Kan ini kan kita pakai cara anak apa namanya? Cara anak fisika dasar deh. Ya, energi potensial kan M dikalikan G kalikan H ya kan? Nah, ini gelombangnya itu ya kan? Di sini kan punya elemen ds ya. Nah, berarti yang ke arah sumbu X dia punya elemen dx kan? Ya kan? Berarti selisihnya di sini ya. Ini kan bisa dianggap vektor ya. Di sini. Berarti di sini ya, di sini itu kan sama dengan ketinggiannya kan? Ya kan? Ketinggiannya. X sama dengan H. Artinya di sini ds min dx. Ini H-nya ya. Nah, di sini M dikalikan G ya, itu sama dengan tegangan tali ya, tegangan tali. Masih ingat ya? M dikalikan G itu kan sama dengan gaya berat alias tegangan tali di sini konteksnya. Berarti kan T dikalikan ds min dx kayak gitu ya. Berarti di sini masukkan aja. Ya, di sini sama dengan integral ya T, lalu di sini ya ds itu kan elemen busur itu kan sama dengan ya 1 plus dc dx kuadrat ya dikurangi 1 pangkat setengah ya dx ya dikurangi 1 dx. Nah, dikurangi 1 dx. Dikurangi 1 ya dx. Nah, ini ya bagian yang dalam ini kalian bisa jabarkan lagi yang ini pakai Dirac-Taylor ya. 1 plus itu ya plus dc dx kuadrat ya pangkatkan setengah itu kan sama dengan berapa itu 1 plus setengah ya dc dx ditambahkan dan seterusnya ya. Kita cuma ambil di sini 2 suku aja ya, yang suku ketiga dan seterusnya nggak usah ya. Di sini berarti jadinya sama dengan berapa ya, berarti kan sama dengan ya integral t ya, integral t ini masukkan berarti ya, untuk masukkan berarti 1 plus setengah ya dc dx ya dikurangi 1 ya dx ya, ini habis sama ini ya, 1 kurangi 1 kan 0. Berarti jadinya EP sama dengan integral ya, integral sini t kali setengah kan t per 2 ya, t per 2 ya dc dx ya dikalikan dx ya. Oke, ini ada kuadratnya, ini ada kuadratnya ya. Ini jabarkan pakai Dirac-Taylor ya. Ini kuadrat. Nah ini dx itu energi potensialnya. Oke, ini sama dengan EP. Gitu. Nah selanjutnya ya tadi kita punya ya bahwa fungsi gelombang C-nya ya, fungsi gelombang C-nya itu sama dengan apa tadi? Ya, AN cos ya omega n dikalikan T ditambah Pn sinus ya omega n dikalikan T sinus omega n X per V ya. Nah, di sini kita harus masukkan di sini. Ya, di sini EP, di sini EK ya. Ini tak pindahkan aja ke sini, biar gampang nih. Ya, sama dengan setengah integral 0L rho sin dot kuadrat D dx. Gitu. Biar menghemat kertas. Ya kan? Nah, nanti ini nyambung ke soal tugas ya. Menarik nih ceritanya nih. Jadi asal-usul perumusan di buku ya, di buku PEN itu, terus apa namanya perumusan yang Pak Adri kasih itu asal-usulnya dari sini. Ya, ini sudah tak detailkan ini. Ya, kenapa di sini bisa? Soalnya kan di buku kan langsung mulai dari sini ya, langsung mulai dari sini. Nah, langsung mulai dari sini. Nah, asal-usulnya dari mana? Dari sini. Ya, sudah tak detailkan di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari di sini si dotnya ini berapa? Ya, si dotnya di sini berapa? Nah, ini kita cari ya. Ini berapa si dotnya? Terus di sini dc dx kuadratnya berapa? Gitu ya. Nah, berarti kalau kita ingin cari si dot itu kan turunan terhadap t ya. Kalau ini diturunkan terhadap t berarti ya ini berarti kalau turunan terhadap t kan ya min omega ya
min omega n ya, min omega n dikalikan AN ya, sinus omega n kalikan T ditambah BN omega n cos omega n kalikan T ya, berarti sinus omega n per V kalikan X. Kayak gitu. Nah, sekarang ini turunan DC terhadap DX apa ini? Ya, turunan DC terhadap DX itu sama dengan apa itu? Ya, DC terhadap DCN terhadap X itu kan sama dengan ya, ini tinggal ini aja, omega n per V-nya maju ya. Omega n per V-nya maju di sini dikalikan AN ya, AN cos omega NT plus BN sin omega NT ya, dikalikan sin turunkan jadi cos ya, cosinus omega n per V X. Gini. Ya, substitusikan ke energi kinetik ya. Nah, sekarang si itu ya kita dapatkan ya energi kinetik. Nah, ini sehingga energi kinetik ya. Tadi kita punya energi kinetik kan gini ya, energi kinetik sama dengan ya. Tadi sama dengan setengah integral 0 sampai L rho y dot kuadrat ya. Tapi jadinya bagaimana itu? Ya, ini kan diintegralkan terhadap dx ya. Berarti yang nggak ada x-nya nggak usah tak masukkan ke integral ya. Ini kan semua ada t di sini. Ya, di sini si kuadrat ya. Kan? Berarti min omega n an sinus ya omega n kalikan t tambah bn omega n cosinus omega n t kuadrat ya. Integral ya, berarti integral. Nah, ini dikalikan setengah ya, dikalikan setengah, rho-nya juga bergantung pada x ya, di sini setengah rho omega n kuadrat ya. Di sini kita murni integralkan 0 sampai L dari mana ini? Berarti ini dikuadratkan ya, ini si dotnya dikuadratkan. Berarti sinus kuadrat ya omega n x per VD dx gitu. Nah, berarti energi potensial ya. Nah, energi potensial sekarang jadi berapa nih? Ya, EP kan sama dengan, tadi kan formulasinya gimana? EP sama dengan T per 2 integral DC dx kuadrat. Nah, kita punya DC dx-nya kan ini. Berarti kan tinggal dikuadratkan aja. Kan? Berarti kan T-nya nggak ikut kuadrat ya. Berarti setengah dikalikan T. Ya kan? Ini omega n-nya kuadrat per V kuadrat ya. Dikalikan ini AN cosinus omega n kalikan T tambah BN ya. Tambahkan BN sinus omega n kalikan T kuadrat ya, kayak gitu. Nah, di sini kan masih ada AN omega n ya. Di sini AN omega n boleh kalian keluarkan ya. Sini. Nah, ini nih. Biar menyederhanakan lagi. Nah, ini kan ada AN omega n ya. Di sini boleh kalian keluarkan. Nah, ini. Tuliskan ulang lagi. Ini kan ya, ini kan AN omega n ya, bisa tak keluarkan. AN omega n ya, jadi omega n-nya doang. Omega n-nya doang yang dikeluarkan. Omega n-nya doang yang dikeluarkan ya. Omega n-nya doang yang dikeluarkan, berarti ini min AN ya sinus omega n kalikan T, yang ini kan jadi cosinus ya. BN cosinus omega n kalikan T. Ya, sinus omega n per V kalikan X. Itu kan? Ya, berarti yang ini bisa keluar juga yang ini. Ya, ini bisa keluar juga. Jadi ya setengah dikalikan ini omega n setengah ya rho omega n kuadrat ya dikalikan itu ya dikalikan min AN ya sinus omega n kalikan T plus BN cosinus omega n kalikan T kuadrat ya. Kayak gitu. Nah, ini dikalikan integralnya, tadi lupa. Integralnya integral dari 0 sampai L ya. Cosinus kuadrat omega n x per VD dx ya, kayak gitu. Nah, ini masalah lagi di sini nih. Ya, integral ini
Ya, ini kita selesaikan ya. Nah, kita selesaikan ini integralnya ini. Nah, bagian integral ya. Bagian integral bagaimana itu? Ya, berarti integral dari 0 ya sampai L sinus ya kuadrat omega n x per v dx ya. Tadi kan omega n x per v kan bisa diganti omega n x per L ya. Berarti itu bisa jadi langsung aja deh. Ini integral 0 sampai L ya. Ini setengah ya dikurangi setengah. Jadi kan di apa namanya pakai pakai formulasi identitas trigonometri ya. Jadinya ini cos ya cosinus 2 omega n x per v ya. Ini d dx. Itu. Nah, ini sama dengan ya setengah x ya, setengah x dikurangi v per ini 4 ya omega n ya omega n doang ya. Nah, soalnya kenapa? Integral cos kan sin ya. Berarti yang ini konstantanya jadi sepernya. Kan v-nya jadi di atas per omega n ya. Jadinya gini. Sinus ya sinus 2 omega n x per v. Nah, nanti kalau kalian coba yang omega n-nya diganti np ya, omega n per v digantikan np per L ya. Yang bagian sini kalau kalian masukkan baik nilainya L maupun nilainya 0 di sini 0. Kalian bisa coba sendiri. Hasilnya di sini sama dengan L per 2. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang cos juga sama ya. 0 sampai L cosinus kuadrat omega n x per v dx itu sama dengan integral 0 sampai L ya. Ini setengah ya, pakai rumus identitas trigonometri juga. Bedanya ini jadi plus ya. Ini kalau kalian hafal tuh. Cos 2 omega n x per v dx ya. Ini jaga-jaga siapa tahu ada soal buktikan ya. Soalnya senengane Pak Yan itu, Pak Ade itu kebanyakan buktikan tuh. Ya, makanya nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal nyalin ini, misalkan keluar gitu loh. Ya, setengah x ini bedanya ini plus ya. Plus v per omega n ya 4 omega n sinus ya 2 omega n x per v 0 sampai L. Nah, sama nanti hasilnya. Kalau kalian masukkan ini L ke sini dengan omega n per v digantikan np per L, itu hasilnya 0. Ya, ini juga sama. Kalau 0 dimasukkan sin 0 0, berarti yang ini 0 ya. Sama dengan L per 2 ya. Nah, nanti hasil yang ini kan sama dengan L per 2 ya, hasil bagian integral itu. Nah, sehingga jadinya gimana? Ya, berarti energi total ya. Energi total kan sama dengan EK plus EP ya. EK-nya tadi kan sama dengan ya setengah rho omega n kuadrat ya. Nah, hasil integralnya kan tadi masukkan aja L per 2 ya. Terus bagian yang kuadrat-kuadrat tadi ini min AN ya sin omega nt ditambahkan n cos omega nt kuadrat ya. Ditambah ya ada T tadi, ada T omega n kuadrat L per ya 4 V kuadrat ya, masukkan semuanya itu. Ini tulis di sini aja ya, tambah T omega n kuadrat L per 4 V kuadrat ya. Dikalikan AN ya cosinus omega n kalikan T plus BN ya sinus omega nt kuadrat ya. Gitu. Nah, di sini ya jangan lupa bahwa definisi rho ya rho itu sama dengan T per V kuadrat ya. Rapat jenis sama dengan tegangan bagi V kuadrat ya. Jadi hasilnya nanti ini EN sama dengan ya. Ini sama dengan ya dengan nanti sama dengan 1/4 ya. 4 rho L omega n kuadrat ya. Yang ini masukkan yang ini. Ini juga sama ya sama ini. Berarti ini jadinya AN kuadrat sinus kuadrat omega nt ya tambah 2 dikurangi 2 ya
Nah, dikurangi 2 AN BN sinus omega N T cosinus omega N T ya. Terus ditambahkan ya, ditambahkan itu, tambahkan BN kuadrat cosinus kuadrat omega NT ya. Terus yang bagian ini, yang ini kan jadi ini ya. Yang ini jadi sama kayak gini. Ya, yang bagian ini. Nah, ini jadi sama kayak ini. Ya kan? Terus di ini yang ini dikuadratkan ya, tambahkan AN kuadrat cosinus kuadrat omega NT ya, ditambahkan ya 2AN BN cosinus omega NT sinus omega NT ya. Yang ini yang BN sin omega NT sekarang kuadratkan ya, BN kuadrat sinus kuadrat omega NT kayak gini. Nah, mana yang bisa kita coret di sini? Ya. Sini ini bisa kita coret ya. Nah, berarti sisa yang itu doang ya, berarti 1/4 rho L omega N kuadrat ya, dikalikan ya AN kuadrat sinus kuadrat omega NT ya, keluarkan tuh cosinus kuadrat omega NT tambah BN kuadrat ini ya sinus kuadrat omega NT plus cosinus kuadrat omega NT kayak gitu. Ya, ini kan apa namanya rumus identitas ya. Ini yang sama dengan 1, yang ini sama dengan 1. Ya, alhasil kita dapatkan energi total lu 1/4 rho L omega N kuadrat dikalikan ya AN kuadrat plus BN kuadrat ya. Itu energi. Ya, kita dapatkan energi sama dengan ya EN sama dengan 1/4 ya rho L omega N kuadrat ya, dikalikan AN kuadrat plus BN kuadrat. Sehingga secara fisis di sini energinya bergantung pada kuadrat ya masing-masing amplitudo ya, baik gelombang datang dan gelombang pergi kayak gitu. Nah, di sini ya berarti kalau misalkan ya di sini kan energi pada saat n ya. Nah, sekarang kalau fungsi gelombang total gimana? Ya, fungsi gelombang total ya. Fungsi gelombang total, ya kan? Tadi kan kita punya fungsi gelombang pada saat n, yaitu beda ya. Nanti kalau fungsi gelombang total, ya kita menotalkan ya, kita menotalkan semua fungsi gelombang ya pada saat n dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, ya kan? Tadi fungsi gelombang n-nya apa tadi? Ya, berarti kan sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga ya dikalikan an cosinus omega nt ya ditambah bn sinus omega nt dikalikan ya sinus omega n x per v. Ya, kayak gitu. Nah, di sini sudah nggak boleh ada indeks n lagi karena ini sudah ditotalkan ya. Artinya ini fungsi gelombang total seluruh fungsi gelombang dari ragam frekuensi yang ada dari n yang 1 sampai tak hingga sampai banyak ya. Itu ini. Nah, ini tentu analisisnya di sini nggak sederhana. Ya, di sini butuh yang namanya ya analisis Fourier ya. Untuk menentukan ya, untuk mendapatkan AN dan BN ya. Itu. Ya. Nah, sekarang gimana cara dapat AN, gimana cara dapat BN? Ya, misalkan di sini ya, misal pada saat pada saat T sama dengan 0 itu bagaimana? Ya, misal pada saat C ya, T sama dengan 0, X itu di sini kalau misalkan kita masukkan T-nya sama dengan 0, di sini sama dengan ya sigma N sama dengan 1 tak hingga yang ini kan sin 0 kan 0 ya, cos 0 kan 1, berarti sisa AN ya, AN sinus omega N X per V. Ya, ini sama dengan F X ya, sama dengan Fx. Nah, gimana cara tahu nilai AN-nya? Ya, caranya kita integralkan masing-masing satu periode terhadap sin omega pada keadaan yang lain. Ya, yang pada ruas kiri kita integralkan juga. Ya, ini N1 sampai tak hingga AN ya, integral ya. Integral satu periode ya. Misalkan panjang talinya itu adalah L, ya kan? Dari sin omega N X per V dikalikan omega M misalkan ya. Keadaan yang lain ya, M V D dx. Yang ini kan
integral 0 sampai L ya kan sinus omega m x per VD dx. Nah, di sini hasil ini berapa ini? Hasil ini. Ya, ini hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan 1 jika n sama dengan m. Ya, berarti kita ambil nilai yang sama dengan 1 ya. Berarti ini hasilnya 1. Ya, kita ambil nilai sama dengan 1 kalau n-nya sama dengan m, berarti ini jadinya sigma n sama dengan 1 tak hingga n-nya sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini sama dengan L sama dengan setengah kok 1 sih. Setengah ya. Sama dengan L per 2. Ya, L per 2 setengah sih. Ya, ini L per 2. Sorry, L per 2 bukan 1 ya. Nah, ini berarti dikali L per 2 ya. Ini sama dengan integral 0 sampai L sinus omega. M-nya balik lagi ke N. Ya, kenapa? Karena kita asumsikan N sama dengan M ya. N X per VD dx ya. Sigma AN ya kan AN ya. Sigmanya nggak usah tulis ini apa. Berarti sama dengan 2 per L ya. 0 sampai L sinus omega N X per VD dx. Ini kita dapatkan AN ya. Nih, oke. Nih kita dapatkan ini AN nih. Nah, ini penting nih. Formula ini kita keep ya, kayak gitu. Oke, ini soalnya kita bahas lagi ya. Ini Ctrl C, pindahkan ke sebelah. Nah, sekarang kalau misalkan, nah ini kalau misalkan ya, misal sekarang ya, misal ya kecepatan gelombang ya, kecepatan gelombang ya saat T sama dengan 0. Gimana kira-kira? Ya kan, berarti fungsi gelombang kan kecepatan kan c dot ya tadi ya. X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 sih, T sama dengan 0 ya. Ini ya T sama dengan 0, X ya. Masukkan nih. Ya kita turunkan dulu caranya ya. Kita turunkan dulu aja caranya. Kan? Turunkan dulu aja. Berarti kalau diturunkan kan sama dengan sigma ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga ya, turunkan tadi sama dengan min omega n AN ya sinus omega n kalikan T ditambahkan omega n BN kosinus omega n T ya, diturunkan. Kan? Dikalikan sinus omega n X per V. Nah, sekarang kalau misalkan T-nya 0 ya. Nah, ini T-nya 0, X ya. Berarti jadi gimana? Berarti ya, kalau misalkan ini T-nya 0, berarti sisa yang omega n BN ya. Omega n BN kosinus omega nt ya dikalikan sinus enggak. Dikalikan langsung sin omega n itu ya. Dikalikan sinus omega n X per V ya. Nah, ini sama dengan GX ya. Nah, pertanyaannya apa relasinya BN dengan GX sekarang masalahnya? Ya, caranya sama kayak tadi ya. Kita kenakan ini integral satu periode ya. Nah, tak hingga omega n BN ya. Integral satu periode L sin omega n X per V dikalikan sin omega M misalkan ya X per VD dx ya. Ini sama dengan integral 0L ya sinus omega M X per VD dx. Nah, hasil ini sama dengan L per 2 jika N sama dengan M. Ya, berarti kita ambil yang N sama dengan M ya. Kalau N tidak sama dengan M, hasilnya 0. Ini sigmanya bisa tak hapus langsung ya. Omega N BN ya, L per 2 sama dengan 0 L ya sinus omega N. Oke, benar nggak sih? Iya, benar ya. Iya, benar ya. N X per V ya. Ini kan. Ya udah, berarti omega N BN sama dengan ya 2 per L ya. 0 sampai L sinus omega N X per V dx. Ya. Kita dapatkan ya BN sama dengan ya 2 per omega N kalikan L ya. 0L sinus
omega n X per VD X, ya. Itu namanya analisis Fourier, ya. Tuh. Oke, ini aku rasa ini sudah nih di Visma 1 nih. Ya, formulasi ini. Gitu. Kan? Sini ada yang ditanyakan nggak sebelum masuk ke soal? Oke, maaf ya, malamnya. Soalnya hari ini aku bisa nih jam segini. Besok kita lanjutkan lagi deh. Kita selesaikan dulu ini soalnya, ya. Nih soal nomor 6 nih, ya. Ini bagus nih soalnya nih. Oke, ada senar gitar, ya, yang diikat kedua ujungnya, ya kan? Sesuai dugaanku, ya, aplikasi real itu ujung terikat itu senar gitar, ya. Yang diikat ujungnya panjangnya 80 cm, massa dan tegangan tali 80 Newton. Ya, tegangan talinya 80 Newton. Massa senarnya 0,5 gram. Nah, simpangan talinya Fx adalah seperti pada gambar tanpa memperlihatkan skala. Nah, kecepatan awal simpangan tali adalah 0. Ya kan? Berarti kalau sini, ya, kita bisa lihat di sini. Di sini yang ditanyakan apa? Fungsi gelombang total, ya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama ini. Ini gambarnya tak buat sendiri aja deh. Bentar. Mana ya caranya, ya? Yalah, gini aja lah. Nah, ini. Nah, ini. Ya, kayak gini. Ini ilustrasi. Ilustrasi, ya. Kayak gini. Nah, di sini, ya. Oke. Ini agak ribet sih ini. Integralnya. Ya, kayak gini. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, diketahui, ya, panjangnya 80 cm, ya. Panjangnya ini 80 cm, ya. L-nya ini 80 cm. Ya, lebih baik kita jadikan SI, ya, 0,8 meter. Berarti ini semua dimensinya adalah SI, ya. Sini 0,2, ya. Ini X dalam meter di sini. Ya. Ini juga sama dengan 0,8, ya. Nah, di sini tegangan talinya, T-nya itu berapa tadi? 80 Newton. Ya kan? Masanya 0,5 gramnya alias 5 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Kan? Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Pertama, di sini kecepatan awal yang simpangannya sama dengan 0, ya kan? Berarti, ya kan? C dot, ya. C dot pada saat T sama dengan 0, X itu sama dengan 0. Ya, artinya sini Gx-nya juga 0, ya. Gx-nya sama dengan 0. Sehingga kalau Gx-nya 0, Bn-nya sama dengan 0. Artinya Bn-nya kita nggak bisa hitung. Sehingga, ya, fungsi gelombang total, ya, fungsi gelombang total, ya kan? Berarti C-nya kan sama dengan, ya, sisa AN doang, ya. AN, sigmanya lupa. Ini, ya, sigma, ya, N sama dengan 1 tak hingga AN kosinus omega NT, ya, omega NT dikalikan sinus omega N X per V. Nah, pertanyaannya, AN-nya itu berapa, ya? Nah, langkah kedua, kita lihat ini persamaan garisnya bagaimana ini, ya. Ini persamaan garis ini. Ini persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua, ya. Kan? Nah, ini berarti persamaan garisnya ini bagaimana? Ya, ini pakai Y, ya. Ini aku salah, ini harusnya pakai Y. Kita harus konsisten sama soalnya, ya. Nih. Ini Y dot, ya. Ini Y doang, ya, Y doang. Ya kan? Berarti di sini Y, ya, fungsi sebagai fungsi X, ya. Ini harus bisa, ya, kita buat persamaan garis, ya. Di sini berarti yang pertama itu min 0,2
X pada saat nolnya kurang dari X kurang dari 0,2 ya. Berarti sini sampai sini. Ya, sini sampai sini itu fungsi gelombang yang pertama. Yang kedua ini fungsi gelombangnya ya X per 0,6 ya dikurangi 4 per 3 ya. 0,2 sampai X sampai 0,8 ya. Ini bisa pakai persamaan garis ya. Berarti ini pada saat di titik ini jangan lupa ya. Ini min 1 harusnya. Kenapa min 1? Di sini kan di bawah sumbu Y kan. Harusnya min 1. Berarti yang atas ini 20, min 1. Yang sini berarti 80,0 ya. Nanti kalian coba di sini persamaan garisnya di sini. Ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Masukkannya X1 Y1 ya ini. Ya, X1, Y1 itu sama dengan 20, min 1. Ya, X2, Y2 sama dengan 80,0. Kan? Nah, ini ribetnya ini diintegrali. Ya, wis cari AN. Kita harus cari AN. Cari AN. Ya, AN tadi apa rumusnya? 2 per L ya, integral 0 sampai L fx ya, sinus apa tadi? Sinus ya, n px per L ya. Nah, di sini kenapa ini bisa-bisa kok tiba-tiba ganti n px per L ya? Nah, soalnya dari sini. Ini, dari sini nih. Ya kan? Di sini masukkan ya. Ini omega n per V ganti np per L ya. Nah, tambah ya. Jika omega n per V ya, sesuai kita turunkan sebelumnya ya, np sama dengan np L per L ya. Ini sama dengan tadi sama dengan AN 2 per L 0 sampai L sinus np per L x dx ya, yang Bn tadi dengan ya 2 per omega n kali L 0 sampai L sinus np per Lx dx ya. Ini penting nih dua ini. Jadi kita tinggal pakai aja sih. Kan? Itu. Nah, ini nanti yang AN BN ini ya. AN dan BN ya menentukan fungsi ke gelombang ya, menentukan bentuk fungsi ke gelombangnya. Kayak gimana ya? Kayak gitu. Udah. Nih, kalikan D dx ya. Nah, sekarang kita jabarkan jadi 2 ya. 2 per L ya. L-nya masukkan langsung ya. L-nya itu kan 0,8 ya. 2 per 0,8 ya. Berarti nah di sini batasnya ya kita pisahkan jadi 2 ya. Dari 0 sampai 0,2 ya. Di sini kan 0,2 ya dalam meter. Ya kan? Di sini 0,8 dalam meter. Artinya kita bisa pecah jadi 2. Dari 0 sampai 0,2 kan dia ada garis tersendiri, ada sinar sendiri. Dari 0,2 sampai 0,8 ada fungsi sendiri, ya kan? Di sini pada saat fx-nya itu pada saat 0 sampai 0,2 ya. 0 sampai 0,2 itu sama dengan ya min 0,2 x ya. Kan fungsinya 0,2 x ya dikalikan sinus ya np x per 0,8 ya, ini L-nya masukkan 0,8 ya. Kan dx ya dikalikan ditambahkan integral 0,2 sampai 0,8 ya dikalikan x per 0,6 ya sesuai fungsinya tadi. Apa itu? Dikurangi 4 per 3 ya. Kurangi 4 per 3 sinus ya n p x per 0,8 dx ya begini. Nah, ini ribet nih. Ya, ini bisa pecah jadi 2 ya. Ini bagian integral ini bisa pecah jadi 2. Ya kan? Itu langsung aja masuk ya. Langsung aja masuk. Berarti ini 2 dikalikan ya. Ini minusnya keluar ya. Minus 2 kalikan 0,2 per 0,8 ya. Ini 0 sampai 0,2 ya. X sinus ya n pi x per 0,8 dx. Ini ya. Yang ini ya masuk ya. Ini 2 dikalikan ya 2 dikalikan ini
kalikan masuk sini 0,6 ini 2 per 0,8 kalikan 0,6 ya, integral 0,2 sampai 0,8 x sinus ya NP x per 0,8 dx ya dikurangi 4/3 ya. Nah, ini nggak cukup nih. Ini nanti kalian verifikasi aja jawaban akhirnya aku ya. Insya Allah integralnya sudah benar. Soalnya aku ini tak buat pakai aplikasi juga, ya tak pastikan pakai aplikasi juga tak turunkan sendiri, cocok. Ya, nanti kalian bisa turunkan ulang. Aku rasa kalau diturunkan pakai matematika ya aplikasi matematika nggak mungkin salah. Ya 4/3 dikalikan 2 kali 0 per 0,8 ya. Cukup juga. Ya wis lah, gini. Kan gini kan ya. Nih, berarti nih. Oke, yuk ditambah. Terus dikurangi ya, dikurangi 2 kali 4 ya per 0,8 kalikan di 3 ya. Kalikan 0 integral 0,2 0,8 sinus ya sinus NP x per 0,8 ya. Oke, ini lanjutannya. Berarti AN-nya gimana ini? Ya, ini langsung tak kasih jawaban panjangnya ya. Langsung tak kasih jawaban panjangnya. Berarti ini langsung aja ya. Langsung aja didapatkan ini berarti ya min setengah ya. Min setengah ya min x ya dikalikan 0,8 per NP dikalikan cosinus ya NP per 0,8 x ya. Terus ditambahkan itu integral 0,8 per NP dikalikan cosinus ya NP per 0,8 x ya dikalikan batasnya dari 0 sampai 0,2 ya. Lalu integral yang kedua ini tambahkan 100 per 24 ya, kalian coba nih verifikasi sendiri nanti ya. Min 0,8 x per NP ya masuk ini cosinus ya 0, NP per 0,8 ya dikalikan x ya ditambahkan integral 0,8 per NP dengan cosinus NP per 0,8 x ya panjangnya masuk ini langsung jadinya ini batasnya dari 0,2 sampai 0,8 ya. Itu ya. Nah, tambah integral yang terakhir ya 10/3 ya hasilnya itu sama dengan kali 0,8 per NP cosinus ya NP per 0,8 x ya ini dari 0,2 sampai 0,8 ya. Ini langsung aja tak kasih jawaban singkatnya ya. Pokok tinggal masukkan ya. Itu ribet pokoknya. Ini jadinya ini 0,08 ya per NP ya. Cosinus ya NP per 4 ya. Terus dikurangi 2 per NP ya. Cosinus NP per 4 ya. Terus dikurangi 8/3 NP ya cosinus ya NP per 4 ya. Terus ini dikurangi setengah dikalikan 0,8 per NP kuadrat ya. Pokoknya intinya ada suku yang mengandung NP per 4, ada suku yang mengandung cos NP per 4, ada suku yang mengandung sin NP per 4 ya. Sinus NP per 4 ya. Ditambahkan 100 per 24 dikalikan 0,8 ya NP kuadrat ya sinus NP per 4 ya ini ditambahkan 2/3 NP ya kan cosinus NP ya cosinus NP tambahkan 8/3 NP
cosinus NP. Ya. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Ya. Pokoknya, ini kenapa tiba-tiba jadi gini coba? Ya, nanti kuncinya ya, setiap ketemu sin NP itu sama dengan 0 ya. Sin N itu kalau dengan N bilangan bulat itu 0. Tapi kalau misalkan cos-nya NP itu sama dengan minus 1 pangkat N ya. Coba kalian coba satu ya. Kalau cos P itu sama dengan min 1 ya. Kalau cos 2P itu sama dengan 1. Kalau cos 3P min 1. Kalau cos 4P 1. Jadi selang-seling dia nilainya. Jadi bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, ini. Ya. Ini ingat ya. Ingat. Nah, ini. Udah. Ini kalau disederhanakan ya nanti kumpulkannya konstantanya ketemu 5.632 per 2.400 ya. Gini, aku pastikan hasil sampai sini itu benar. Insya Allah aku pastikan hasil sampai sini itu benar. Ya, sampai sini itu benar. Tapi aku pengen nanti kalian verifikasi ya. Sini ke bawah ini. Ya, verifikasi itu. Kalau salah nanti bilang ke aku. Ya, dikalikan seper n kuadrat pi kuadrat. Ya. Kan 1 per n kuadrat pi kuadrat ya. Dikalikan sinus n pi per 4. Ya, dikurangi ini 1376 ya, ini nanti verifikasi ya. 300 cosinus ya n pi per 4 ya. Terus yang terakhir ini ya ditambahkan 10 per 3 NP ya dikalikan min 1 pangkat N ya. Ingat, cos NP itu min 1 pangkat N. Gitu. Ya, ini hasilnya AN. Ya, sehingga kita dapatkan ya fungsi gelombangnya tadi gimana? Ya, si X ya si T, X ya itu sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga AN ya cosinus omega NT sinus omega N X per V. Kita lihat lagi, benar nggak? Ya, cosinusnya masukkan lagi ke sini. Ya, sehingga kita dapatkan nih. Ya, kita dapatkan apa namanya? Si-nya itu kan sama dengan ya, ini sigma N sama dengan 1. Oh, gini aja cara nulisnya ya. Ini cara nulisnya nih. Ya, berarti 5.632 per 2.400 per pi kuadrat, ini sigma N sama dengan 1 tak hingga dengan seper N kuadrat sinus NP per 4 dikalikan cosinus omega NT ya, sinus omega N X per V ya. Terus apalagi dikurangi sebentar ada NP-nya hilang tadi. Oh ini lupa NP ini NP ya. Nah dikurangi 1376 ya per 300 pi ya kan, sigma N sama dengan 1 tak hingga seper N ya kan, cosinus ya NP per 4 ya kan, lalu dikalikan cosinus omega NT ya kan, sinus omega N X per V ya, ditambah 10 per 3 pi ya kan, sigma N sama dengan 1 tak hingga minus 1 pangkat N ya kan, cosinus ya omega NT sinus omega N X per V ya, ini ya hasilnya. Nah ini sekarang ya, ini fungsi gelombang totalnya kayak gini ya kan. Nah ini fungsi gelombang totalnya. Nah sekarang yang B, gimana energinya ya, ingat rumus energi gimana tadi yang kita sudah temukan, EN kan sama dengan ya AN setengah, aku lupa tadi, seperempat ya, seperempat rho, bentar ya, ke apal. Mungkin ada yang hafal nggak? Ya, setengah, ya seperempat, ya rho L omega N kuadrat ya, AN kuadrat plus BN
kuadrat ya. Gini ya kalau nggak salah ya. Nah, aku cek lagi. Bener nggak? Bentar. Oh, ini bisa diubah jadi gini. Ya, Rho kali L kan massa ya. Nah, ini kan massa. Nah, berarti ini bisa juga 1/4 ya. M omega N kuadrat ya. Ini AN kuadrat plus PN kuadrat ya. Berarti ini jangan lupa di sini. Berarti nanti kalian generalisir ya ini. Ini juga bisa ya. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini juga bisa M ya. Ini juga bisa M. Nah, M. Di mana M itu massa ya. Nah, itu kan. Tadi kita ingat ya, PN-nya kan sama dengan 0 ya. Ya, maka EN-nya kan sama dengan 1/4 ya, M omega N kuadrat AN kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya AN kuadrat itu gimana caranya? Tadi kita sudah dapat bahwa AN-nya itu ini. Ya, ya AN-nya itu ini. Ya kan? Nah, AN-nya itu ini. Nah, gimana nih cara ngitung AN-nya? Ya kan? Nah, ingat ya, di Vismat kan sudah itu ya, kan sudah sampai itu kemarin kan habis UTS tentang apa namanya tentang vektor basis ya, vektor basis terus cara menyatakan apa namanya cara menyatakan suatu keadaan yang terdiri dari vektor basisnya. Berarti ini kan ya ini kan bisa dianggap sebagai keadaan apa namanya state ke n ya 1 misalkan ya kan, yang ini bisa dianggap cos-nya ini sebagai state Cn2 ya. Yang min 1/n kan sebenarnya ini kan cos np ya kan. Berarti ini bisa kita anggap sebagai state juga, state Cn3. Ya, masih ingat ya bahwa kalau AN kuadrat itu sama dengan ya AN star dikalikan AN ya, ini jangan lupa nih. Berarti nanti ya kan? Berarti ini kan adalah konstantanya kan? C1 ya kan? Yang ini C2, yang ini C3. Nah, ini kalian dapatkan nanti C1 kuadrat tambah C2 kuadrat tambah C3 kuadrat ya. Di Smart kemarin. Nah, ini itu sama dengan ya ini kuadrat kan nih. Ya berarti 5632 per 2400 U kuadrat 1 per N pangkat 4 Pi pangkat 4 ya. Ditambahkan ya 1376 per 300 ini tolong hitung sendiri ya. Ini dibagi 1 N kuadrat Pi kuadrat yang ini plus 100 per 9 N kuadrat Pi kuadrat. Ya kan? Oke, ini nanti tolong hitung sendiri. Ya, tolong hitung sendiri nanti. Kuadrat-kuadrat ini. Ini biarkan kayak gini. Ya kan? Berarti sekarang bisa cari energinya. Ini kan? Ya, ini kan AN-nya. Ini kan AN kuadrat. Berarti EN itu apa? EN kan sama dengan 1/4 M omega kuadrat AN kuadrat ya. Berarti EN kan sama dengan 1/4 ya M omega N kuadrat ya. AN kuadrat tuh masukkan ini semua. Ya, masukkan ini semua. Ya. Nih. Oh, sorry. Nggak bisa ternyata. Bisa. Oke, tulis ulang deh. Ya, ini. Ya, 5632 per 2400 ya. Kuadrat 1 N pangkat 4 di pangkat 4 ya. Yang ini
1376 ya per 300 kuadrat per n kuadrat pi kuadrat ya tambah 100 per 9 n kuadrat pi kuadrat. Ya, ini tolong ya. Ini tambah ini kan bisa ya, masih satu suku. Ya. Tuh, berapa ini? Ya, ini 1376 kuadrat per 300 kuadrat. Tuh, coba ya nanti ya. Ini sama ini masih bisa ditambahkan ini. Atau tak tambahkan aja. 1/4 ya, f omega n kuadrat ya. Yang ini biarkan ya 5632 per 2400 ya, kuadrat seper n pangkat 4 pi pangkat 4. Nah ini 1376 kuadrat itu berapa? Bentar. 1376 kuadrat ya. Oke. Tapi yang ini kan yang ini 1893 per 900 ya. Dibagi berapa itu? 90.000. Oh, sorry. 1893 ya. 1893 ya. 1893 dibagi 90.000 ya. 0,021 ya. Ini sama dengan 0,021 ya. Berarti ini bisa diabaikan ya yang ini ya. Terus itu 100 per 9 ya. 100 bagi 9 itu 11,11. Tambahkan yang ini apa namanya? 11,11. 11 tambah 0,0021. Tapi jawabannya mendekati ya. Ini abaikan ya. Ini kan mendekati 0 ya. Berarti 100 per 9 kalikan 1 per n kuadrat pi kuadrat. Ini kan masih n ya. Berarti kalau kita mencari energi total ya, energi total tadi kan energi pada saat n ya. Berarti E sama dengan ya sigma n sama dengan 1 tak hingga n ya. Udah. Berarti nih. Berarti kita bisa pecah jadi 2 nih. Berarti ini 1/4 ya, 1/4 M ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga ya 56 dibagi bentar. Ini ya dibagi pi pangkat 4 ya. Ini dibagi pi pangkat 4 ya, yang enggak ada n-nya tak keluarkan. Dikalikan itu ya 56 ya. Ini aja. Jadi yang ini jadinya 5632 per 2400 ya kuadrat ya dikalikan M per pi pangkat 4 ya. Ini sigma N sama dengan 1 tak hingga ya. Dikalikan apa ini? Dikalikan omega N kuadrat per pi pangkat N pangkat 4 ya. Ini. Ya kan? Terus ditambahkan ya, tambahkan itu lagi yang ini 100 per 9 tak keluarkan ya. Berarti 1/4 ya dikalikan 100 per 9 dikalikan M per pi kuadrat ya dikalikan sigma N sama dengan 1 tak hingga omega N kuadrat per N kuadrat ya. Ini. Ya kan? Mas, itu yang 1376 kalau dipangkatkan 2 itu bukannya 21,03 lah, Mas? Oh, iya kah? Oh iya ya. Iya. Itu bukan koma kan, Mas? Bukan 13 koma kan, Mas? Bukan iya. Betul. Aduh, aku tambah malam tambah. 1376. Iya, betul. Tadi aku entah kenapa apa yang aku pencet tadi kok bisa jadi kayak gini. Ya, maaf ya. Salah. Oke. Berarti sebenarnya yang diabaikan tuh yang ini dong harusnya. Ya, 1376 dibagi 300. Aku pengen jadikan pecahan sih.
Kan 1376 pangkat 2 dibagi 300 Ya, pangkat 2 itu hasilnya 21,03. betul, betul. 21,03 ya. Ya, 100 bagi 9 tuh 11,11 ya. Betul ya. Ya, berarti kan 21,03 ditambahkan 11,11. Berarti yang ini 32,14 per ini ya n kuadrat per i kuadrat. Ini aku males banget nih ngitung ini, tapi hitung aja lah lagi ribuan ya. Ya lah, ini aja. Berarti ini seperempat ya, seperempat dikalikan nanti hasilnya bulat kok. Hasilnya tuh berupa angka kok, nggak boleh variabel. Soalnya nilai-nilainya semua diketahui sama Pak Tri. 32,14 dibagi pi kuadrat ya, dikalikan m dengan sigma n1 tak hingga ya omega n kuadrat per n kuadrat. Ini kan. Ya, kayak gini. Ada yang salah nggak? Oh ya, betul, betul, betul. Mantap. Ya udah. Ingat ya, omega n tuh apa sih rumusnya tadi omega n? Kalau omega n per V kan sama dengan NP per L ya. Berarti omega n itu sama dengan N pi NPV. betul banget ya. Oke, masukkan tuh ke situ. Oke, berarti ini seperempat ya. Ini langsung hitung aja lah. 5632 per 2400 tuh. 32 ya, 5632 dibagi 2400 angka 5,5. 5,5 ya, nanti kalian coba hitung sendiri lah. 5,5 dikalikan Iya benar Mas, 5,5. 5 ya. Dikalikan M per pi pangkat 4 ya. Sigma M sama dengan 1 tak hingga ya. Ini masuk ini. Berarti N kuadrat pi kuadrat per L kuadrat. Ya, ini N pangkat 4 ini tetap nih. N pangkat 4 dikalikan V kuadrat. Ya. Terus yang ini juga sama ya. Tambahkan 1/4 dikalikan 32,14 dikalikan M per pi ya, sigma n sama dengan 1 tak hingga ya n kuadrat pi kuadrat per n kuadrat L kuadrat kuadrat V kuadrat. Ini bisa dicoret sama ini. Sudah, berarti ini sigma n sama dengan 1 enggak kena ke siapa-siapa berarti. Berarti ini yang enggak ada petanya sama n tak keluarkan. 5,5 kali M per 4 pi pangkat 4. V kuadrat, oh ini pi kuadrat, ini kan bisa dicoret nih. Ini sama ini, kuadrat ya. Pi kuadrat. Yang 4 pi kuadrat, L kuadrat, terus N pangkat 2 sama N pangkat 2 ini bisa dicoret ya. Terus V kuadrat juga bisa keluar ya. Nah, oke. Ya sigma N1 tak hingga seper N kuadrat ya. Yang ini ya udah 1 yang ini. Ya, 1. Tambahkan 1/4 ya, dikalikan 32,14 M. Ini pi-nya pi kuadrat ya ini ya. Ini pi kuadrat. Betul nggak sih? Ya, pi kuadrat ya. Maka ini bisa dicoret nih sama ini. Ya kan? Ini sama ini bisa dicoret. M V kuadrat ya dibagi L kuadrat ya. Nih sigma N sama dengan 1 dari 1 ya 1. Yaudah variabelnya wis mantap nih sing ini. Nah, ini lagi nih PR nih. Ya, ini masih ingat gak di Vismat 1 kemarin? Nih, tentang teorema Parseval. Nah, ini aku nggak mau nurunin nih. Kalian cari sendirilah.
panjang nih, mana satu. 1/n kuadrat itu sama dengan pi per 9 atau pi per 6 ya. Aku tadi nulis tanggal. Nah, itu ada sendiri-sendiri nilainya. Oh ya, pi kuadrat per 6 ya. Ini sama dengan pi kuadrat per 6 ya. Nah, ini namanya teorema Parseval ya. Jadi ada nilainya sendiri-sendiri. Kalau misalkan ini, ya ini apalin aja ya. Jadi nggak perlu buktikan di ujian nanti. 1 tak hingga 1/n pangkat 4 itu sama dengan pi pangkat 4 per 90 kalau nggak salah. Ya, pi pangkat 4 per 90. Dan lain-lain ya. Ada juga kalau n-nya ganjil. Ya, jadi nilai ini ada sendiri-sendiri ya. Nih, coba kalian latihan di buku BUAS tuh, ada itu. Ya, berarti ini sama dengan ya, 5,5 M nu kuadrat ya per 4 pi kuadrat L kuadrat ya. Yang ini 1/n kuadrat kan jadinya pi kuadrat per 6 ya. Ini berarti bisa coret ya. Ini sama ini. Ditambahkan ya 32,14 MV kuadrat per 4 L kuadrat ya. Benar nih. Berarti ini jadinya berarti 5,5 bagi 24 berapa? 5,5 bagi 24. 5 bagi 24 itu sama dengan 0,229 ya. 0,229 terus 32,14 bagi 4 bagi 4, oh hasilnya sederhana, 8,035 ya. Jumlahkan nih. Bahkan 0,229 ini 8, hasilnya 8,064 M V kuadrat per L kuadrat ya. Nah, ingat bahwa apa namanya? Rumus apa tadi? Rumus T itu kan sama dengan apa tadi? Rumus T kan sama dengan rho V kuadrat. Benar ya? T sama dengan rho V kuadrat ya. Nah, di mana rho-nya kan sama dengan M per L ya. Berarti ini T sama dengan MV kuadrat per L ya. Berarti MV kuadrat per L sama dengan T ya. Berarti ini sama dengan 8,064 ya. MV kuadrat ya per L dikalikan 1/L ya. Sama dengan berapa ini? 8,064 ya, 8,064 MV kuadrat per L-nya itu sama dengan T per L ya. Ini E-nya. Ini masukkan tadi. T ini apa? Tegangan tali ya. Berarti 8,064 kalikan 80 Newton ya. Dibagi L. Panjang talinya berapa tadi? Ingat, L-nya jangan pakai yang senti. Soalnya ini SI. 80-nya sudah Newton. Yang bawahnya juga harus SI. Berarti 0,8 meter ya. Nah, ini sama dengan berapa ya? Hitungan DW. Ya. Oke. Tes yang terakhir ini. Coba ini yang problem 55 itu. Problem 555 G pen ya. Tuh, coba kalian pahami dulu ya, mungkin ada yang mau tanyakan tuh, silakan. Istirahat sebentar ya. Tak buka drive dulu. Tar. Ya, share dulu ya. Tak buka buku dulu.
Ya, ini ya. Terakhir ya. Nah, tadi. Ini ya. Las. Terakhir nih. Tuh. Ini problem 5.5 ya. Sik. Iya, 5.5 nih. Ada ini lahirnya massa titik M ya terkonsentrasi pada sebuah titik pada kawat dengan impedansi karakteristik rho kali J ya. Berarti impedansi di sini ya, impedansi Z sama dengan rho kali J. A transverse ini ya, a transverse wave of frequency omega move in positive x direction is partially reflected and transmitted at the mass. Ya, jadi ada gelombang yang merambat yang transversal dengan frekuensi omega merambat pada arah x. Nah, sebagian dipantulkan dan sebagian diteruskan ya. Jadi kayak gini loh, ya kan? Ada tali gitu loh. Ada tali, tengahnya itu ada massa m gini. Ya, di sini ada gelombang yang datang, ya kan? Itu YI misalkan. Terus ada gelombang yang dipantulkan, itu YR. Terus ada juga yang ditransmisikan, itu YT. Berarti di sini berlaku apa? YR, YT sama dengan YI plus YR. Ini kan? Ya. Nah, sekarang ya fungsi gelombang untuk YI-nya apa? Ya. Ingat YI kan arahnya ke kanan ya. Kalau ke kanan itu biasakan sudah pasti ya fungsi gelombangnya itu yang bagian X itu minus ya. Minus KX. Gini ya. Misalkan ini A1. Yang YR ini kan yang dipantulkan ya. Nah, di sini berarti ada boundary condition di sini. Di X sama dengan 0 sini. Ya kan? Nah, di sini YR kan yang dipantulkan. Berarti misalkan yang YR ini B1 nih. EI ya omega T plus KX. Plus karena dia mengarah ke kiri. Omega karena dia apa namanya? Frekuensinya sama-sama omega nih. Ya ini, omega. Ya kan? Di sini the boundary condition are that string displacement just to left and right of the mass are equal, ya kan? Yang seperti ilustrasi kita tadi ini, YT sama dengan YI plus YR ya. Terus dan perbedaan antara gaya transversal ya hanya pada arah kiri dan kanan itu sama dengan massa ya dikalikan percepatannya ya. Nah, ini di sini melibatkan gaya di sini. Force di sini kan sama dengan di sini dia ngomong M dikalikan akselerasi ya. Ini. Jika A1, B1 dan A2 ya berturut-turut merupakan ya amplitudo yang gelombang datang dipantulkan dan ditransmisikan, tunjukkan bahwa ini sama dengan ini. Ya, di mana Q-nya sama dengan omega M per 2 rho C, ya kan? Di sini ya berarti yang dipantulkan tadi kan A2 ya. Berarti ini YT sama dengan A2 E pangkat I ke omega T min KX ya ini. Ya kan? Nah, di sini jangan lupa ya apa namanya? Syarat batas ya. Syarat batas saat X sama dengan 0 ya. Kenapa harus pakai syarat batas? Agar memastikan bahwa gelombang ini benar-benar bisa berjalan sampai area sini ya, area kanan ini ya. Gitu. Dan berarti ya pada saat X sama dengan 0 ya, masukkan tuh bahwa ya YI pada saat X sama dengan 0 ya ditambah YR pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan YT pada saat X sama dengan 0. Kalian dapatkan nanti di sini ya A1 EI omega T plus A2 ya B1 maksudku B1 EI omega T sama dengan A2 EI omega T ya. Coret-coret nanti ketemu A1 plus B1 sama dengan A2 ya. Ini persamaan 1 misalkan. Ya kan? Nah, sekarang ya syarat batas ya. Syarat batas untuk gaya sekarang ya. Tadi apa? Bahwa sigma F kan, ya sigma F kan sama dengan M kali A ya. Nah, masanya dalam hal ini M-nya M besar ya. M-nya M besar. M besar dikalikan
akselerasinya. Ya, berarti MA ya sama dengan jumlah gayanya apa aja di sini. Berarti jumlah gayanya T, ya T itu apa? T itu kan tegangan tali di sini ya dikalikan. Nah, di sini dikalikan apa namanya? Syarat batas untuk turunan ya. Di YT per DX ya dikurangi T di DX ya. Ya YI plus YR. Ini ya. Artinya di sini nggak sama dengan 0 di sini. Di sini belum sama dengan 0. Kita buat persamaannya dulu. Ya. Di sini DYT per DX turunkan. MA sama dengan ya. Ini turunan YT terhadap X kan yang ini ya. Ini terhadap X ini. YT terhadap X berarti kan P ya ini min IK ya A2 P pangkat I ya omega T min KX ya. Terus ditambahkan ya. Tambahkan T dikalikan ini turunan YI terhadap X kan sama tuh. T IK ya A1 E I ya omega T min KX ya. Turunan yang ini ya. Ini terhadap X nih, berarti K-nya kan turun ke bawah sama I-nya. Kan nempel I sama K kan nempel. Gitu ya. Terus kita dikurangi ya IK T ya B1 E pangkat I omega T plus K X ya. Yang YR ini sekarang diturunkan terhadap X jadinya ini. Ini persamaan 2. Ya. Nah, sekarang ingat ya, saat X sama dengan 0 ya. Saat X sama dengan 0 berarti ya berarti percepatannya ya kan percepatannya itu sama dengan Y double dot ya. Kenapa Y double dot? Soalnya kan percepatan kan turunan 2 kali posisi terhadap waktu. Nah, dalam hal ini di sini Y-nya ada 2 ya. Ada Y yang transmisi ada 3. Y ditransmisikan, dipantulkan dan yang datang. Ya, berarti kita dapat tuliskan di sini ya pada saat X sama dengan 0 berarti masukkan tuh ya dapat ya ini masukkan nih saat X sama dengan 0 berarti didapat MA ya ini saat X sama dengan 0 sama dengan M dikalikan ya omega kuadrat ya min omega kuadrat M dikalikan A2 ya nih yang ini nih ya dikalikan ditambah kayak sisi ya ini ini MA ya MA ini sama dengan ya min IK T ya ini A2 ya ini X sama dengan 0 ya nggak usah nanti bisa masukkan E omega T-nya nggak usah tambahkan IK T A2 ya E omega T-nya nggak usah ya terus yang ini ya terus ini min IKT B1 ya itu doang ya kan ya ini masih dikalikan P pangkat I omega T ya ini. Nah, ingat ya bahwa apa namanya? Nanti A-nya ini turunkan juga ya. A-nya ini turunkan juga. Ya, A-nya itu turunkan juga di sini. A itu kan sama dengan ya YT double dot ya sama dengan YI double dot tambah YR double dot ya di sini. Ini sama dengan ya turunkan ya terhadap 2 kali terhadap YT. Kan yang amplitudonya YT kan A2 ya. Berarti A2-nya keluar. Ini sama dengan min omega kuadrat M A2 E pangkat I omega T. Ini pada saat X sama dengan 0 ya. Ini saat X sama dengan 0. Jadi jadinya gimana? Didapatkan min omega kuadrat ya M ya A2 ya E omega T-nya coret-coret sama ini. Jadinya sama dengan ya min I omega T per C A2 tambah I omega T per C A1 min I omega T per C B1 ya kan? Ini persamaan di 3 ya. Nih, ya ini maka jadinya kayak gitu. Terus ya tinggal dikit lagi. Ya. Tadi misalkan bahwa impedansi Z sama dengan rho kali C itu sama dengan T per C ya. Ya kan? Maka ya sehingga masukkan ke persamaan sebelumnya ya.
Berarti didapat I rho C. Ya, rho C A1 ya. Dikurangi ya I rho C B1 sama dengan ya yang A2 ini. Ya, ini yang A2 ini ya, ini A2 ini pindah ya. A2 ini pindah ke ruas kiri ya. Jadinya kayak gini. Ya, jadi satu ruas nih. Ya, I rho C min omega M ya. A1 B1 ya. Ini kan sebelumnya kan A2 sih. Nah, ini nih. Ini kan A2, ya kan A2 dulu. Ya kan? A2. Nah, berhubung A2 itu sama dengan A1 plus B1 ya, di persamaan 1 sebelumnya, sehingga didapatkan I rho C A1 min I rho C B1 sama dengan I rho C min omega M ya, A1 plus B1. Kan? Nah, sekarang ya, jika kedua ruas ya dibagi A1, jadinya bagaimana? Berarti I rho C ya, min I rho C B1 per A1 ya, sama dengan I rho C min omega M ya. Ini 1 plus B1 per A1 ya. Berarti didapatkan nanti B1 per A1 itu sama dengan ya, berarti B1 per A1 itu sama dengan ini ya, I rho C ya. Ini nih. Tak. Satu dulu. Ini berarti I rho C ya, yang ini pindah ke ruas kiri ya, dikurangi ya I rho C ya, dikurangi I rho C, dikurangi ya ditambahkan omega M ya, itu sama dengan ya B1 per A1 ya, ini I rho C, terus ditambahkan ya I rho C plus omega M ya, nanti didapatkan bahwa ya, B1 per A1 itu sama dengan min I omega M ya, min I omega M per 2 rho C ya, kayak gini, per 1 plus I ya, kalikan omega M per 2 rho C. Kan? Ingat bahwa Q-nya ya, bahwa Q sama dengan omega M per 2 rho C. Maka dapat B1 per A1 sama dengan min IQ per 1 plus I kali Q ya. Terbukti. Ya. Terbukti. Nah, sekarang yang persamaan yang kedua, ya. Tadi apa? Bahwa dari persamaan 1 tadi apa? Bahwa A1 plus B1 sama dengan A2 ya. Berarti di sini A1, nah B1-nya kan sama dengan ini ya. B1 sama dengan ya min IQ 1 plus IQ dikalikan A2 sama dengan A2 ya. Berarti ini kalau misalkan ini tak kalikan seper A1, jadinya gimana? Ini 1 ya. Min IQ per 1 plus IQ ya, A2 per A1 sama dengan A2 per A1 ya. Berarti A2 per A1 ya. Nah, ini bagi 1 dikurangi IQ per 1 plus IQ ya. Sama dengan 1. Berarti A2 per A1 ya. Dikalikan ini 1 plus IQ, jadi 1 plus IQ min IQ ya, sama dengan 1. Ya. Ya, berarti nanti ini ya, ini bukan gini, sebentar, kok gini. Ini harusnya ya, ini jumlah ya, jumlah. Berarti nanti jawabannya A2 per A1 itu sama dengan ya, dengan 1 dibagi 1 plus I ya. Ya, terbukti ya. Udah, gitu aja. Ya, ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, ya aku akhiri sampai di sini ya.